Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, subuh hari ini kita kembali duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Dan kesempatan kali ini kita akan mengkaji Kitab Bulughul Maram, sudah sampai hadis 325 halaman 111. Kali ini tentang pembahasan kunut, pembahasan doa kunut. Kemarin terakhir kita bahas duduk istirahah. Ya, kemarin kita bahas dari hadis Malik bin Al-Huwairis duduk istirahah. Sekarang tentang doa kunut. Baca hadis 325 sampai 328. 4 hadis. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il arabi thumma tarakahu, muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut selama 1 bulan untuk mendoakan sebagian bangsa Arab, kemudian beliau meninggalkannya, muttafaqun alaihi. Wali Ahmad wa Daraqutni nahwuhu min wajhin akhara wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaqutu hatta faraqat dunya. Menurut Imam Ahmad dan Ad-Darul Qutni ada hadis yang serupa dari jalur yang lain dengan tambahan, adapun pada sholat subuh beliau selalu berkunut hingga meninggal dunia. Terus 327. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, sahahahu Ibnu Huzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali mendoakan kebaikan kepada suatu kaum atau mendoakan kebinasaan kepada suatu kaum. Sahih menurut Ibnu Huzaimah. Hadis 328. Wa an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaqnatuna fil fajri. Qala ay bunayya muhdatsun rawahu khamsatu ila Aba Dawud. Dari Sa'd bin Tariq Asy-Syaj'i radhiyallahu anhu berkata, aku katakan kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lantas apakah mereka berkunut dalam sholat fajar? Bapakku berkata, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang baru.
diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Baik, kita lihat hadisnya ada 4. Yang pertama hadis Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Daruqutni, juga sama dari Anas bin Malik, namun bedanya yang hadis 326 itu ya. Fa amma fi subhi falam yazal yakunutu hatta faraqad dunya. Adapun pada salat subuh beliau selalu berkunut hingga meninggal dunia. Terus hadis yang ketiga dari Anas bin Malik juga, Nabi SAW tidak berkunut kecuali mendoakan kebaikan pada suatu kaum atau mendoakan kejelekan pada suatu kaum. Bedanya dengan yang sebelumnya, kalau di sini cuma dikatakan kalau ada sebab. Ya, beliau tidak berkunut kecuali berarti ada sebab beliau nanti berkunut. Sedangkan hadis yang terakhir menunjukkan dari Sa'd bin Tariq al-Ashja'i, dia tanya pada bapaknya, kamu kan pernah sholat di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Mereka pernah kunut subuh enggak? Maka dijawab itu muhdatsun, itu muhdas, perkara yang baru alias bid'ah. Nah sekarang kita simpulkan dulu kesahihan hadisnya. Hadis 325 dari Anas bin Malik, muttafaqun alaih, berarti dicatat sahih. Hadisnya sahih. Hadis 325 sahih ya, muttafaqun alaih. Terus hadis 326 menurut Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni. Tadi Nabi khususkan kunut pada subuh sampai beliau meninggal dunia. Diberi catatan hadisnya dhaif. Ya, hadisnya apa? Dhaif. Di beberapa perawinya sini ada masalah. Ada situ bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Nama aslinya Isa bin Mahan. Imam Ahmad dan An-Nasai katakan laisa bil qawi. Dia bukan perawi yang kuat hafalannya. Dikatakan oleh Abu Zur'a syekhun yahummu katsiran. Dia itu seorang syekh namun banyak kelirunya. Jadi kalau penilaian dari para ulama ya, yang pertama Abu Ja'far Ar-Razi hafalannya lemah, atau Isa bin Mahan hafalannya lemah. Yang kedua ada yang bernama Ar-Rabi' bin Anas Al-Bakri. Ar-Rabi' bin Anas Al-Bakri. Dia itu soduk lahu auham. Dia jujur namun banyak keliru. Isa ora ya? Wong jujur namun keliru. Banyak. Nah. Dia jujur namun keliru. Kelemahan kedua. Yang ketiga, hadis ini menyelisih yang tadi hadis 325. Kan tadi hadis 325 disebutkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh, berkunut, ya dikatakan berkunut itu cuma selama 1 bulan. Hadis 326 disuruh apa tadi? Dibilang apa? Selama hidup sampai meninggal dunia. Beda nggak? Beda. Yang satu bilang cuma 1 bulan, yang ini bilang apa? Sampai meninggal dunia. Bertentangan. Berarti hadis Ahmad dan Daruqutni bertentangan dengan hadis yang lebih kuat yang ada sebelumnya yang kita sebut. Kesimpulannya hadis 326 apa? Dhaif. Terus hadis 327. Hadis 327, hadisnya sanadnya sahih, diberi catatan sanadnya sahih sebagaimana kata Ibnu Khuzaimah di situ. Sini saya Abdullah Al-Fauzan juga katakan sanadnya sahih.
Disahihkan juga Syekh Albani. Namun hadis 327 membicarakan kunut nazilah, bukan kunut subuh tiap subuh. Karena kan awal kalimatnya disebutkan kana la yaknutu. Rasul itu tidak kunut illa kecuali. Berarti asalnya beliau tidak kunut. Namun kecuali berarti dikeluarkan itu. Berarti kalau ada sebab. Hadis 327 tadi sahih, namun apa? Cuma kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika kapan? Mau doakan ketika dapat musibah atau doakan kebaikan pada kaum muslimin gitu. Ini enggak tiap waktu, kalau ada sebab saja. Ini tidak tiap waktu, namun kalau ada sebab. Berarti menunjukkan kunut ada, namun kunut nazilah kalau yang dimaksudkan hadis 327. Terus hadis 328. Hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kalau di sini dikatakan hadis dikeluarkan oleh yang 5 kecuali Abu Daud. Yang 5 berarti penulis 4 kitab sunan. Kecuali Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, tambah Ahmad. Lalu kesimpulan hadis yang 328 tadi, hadisnya hasan sahih. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Kesimpulannya jika demikian, maka hadis 328 membicarakan kunut subuh terus menerus. Tadi yang bapak tadi yang sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, katakan itu muhdatsun, itu baru alias bid'ah. Kesimpulan hadis 328, kunut subuh rutin, tidak ada tuntunan. Ya, kunut subuh rutin, tidak ada tuntunan. Paham ya? Dasar 4 hadis ini, kita ulang. Hadis 325 tadi membicarakan boleh kunut. Namun ketika itu Nabi cuma kunutnya berapa lama? Sebulan, sesasi. Enggak terus sampai meninggal dunia, enggak. Hadisnya tegas, bilang syahron. Terus hadis 326, hadis riwayat Ahmad Daruqutni membicarakan Nabi kunut subuh terus sampai meninggal dunia. Kesimpulan hadisnya apa? Dhaif, bermasalah. Ada 3 sebab tadi, 3 sebab kekurangan hadis ini, kekeliruan hadis ini. Ada situ ada Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, dia itu perawi yang banyak kelirunya. Terus juga di situ ada Ar-Rabi bin Anas Al-Bakri, jujur namun banyak keliru. Terus di situ menyelisih hadis yang lebih kuat. Tadi hadis Anas bin Malik yang riwayat Bukhari Muslim tadi itu lebih kuat. Terus yang nomor 327 kesimpulannya Nabi kunut, namun kunut nazilah kalau ada sebab. Hadis 328 Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak kunut subuh. Jadi tidak melakukan kunut subuh. Nah sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang ada. Yang pertama, tiga hadis yang ada menunjukkan anjuran kunut nazilah. Anjuran kunut nazilah.
ketika terjadi musibah besar menimpa kaum muslimin. Ketika ada musibah besar menimpa kaum muslimin. Ya, musibah besar ya. Contoh misalnya ada yang diserang oleh orang kafir, banyak korban. Nah, itu ada kunut nazilah di situ. Ya, jadi bisa tuliskan contohnya. Misalnya contoh kaum muslimin diserang musuh, banyak korban. Sebagaimana Nabi SAW dulu pernah doakan jelek ketika beberapa sahabat beliau doakan untuk penduduk Mekah yang lemah-lemah. Ketika itu ada orang-orang yang ini qurra, para penghafal Al-Quran, mereka terbunuh di Bi'ri Ma'unah, di sumur Ma'unah. Maka setelah rukuk beliau itu berdoa, setelah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, beliau baca doa kunut nazilah. Terus faedah yang berikutnya lagi, kunut dibaca setelah bangkit dari rukuk. Kunut dibaca setelah bangkit dari rukuk. Dan juga masih dibolehkan kunut dibaca sebelum rukuk, setelah baca surat. Dan juga masih dibolehkan kunut dibaca sebelum rukuk, setelah baca surat. Nah, kenapa kok adanya itu ba'da rukuk, kok tidak disujud? Itu padahal doa terbaik itu, doa di antara doa yang terkabul adalah doa ketika kita apa? Sujud. Kok tidak diletakkan ketika sujud? Nah, ini biar nanti barengan dengan jamaah, suaranya jahar. Kalau ketika sujud, nggak bisa bareng-bareng nanti, iya kan? Nggak bisa. Namun kalau ketika bangkit dari rukuk pas posisi berdiri nih, nah ketika itu kan jamaah bisa bareng-bareng imam itu berdoa. Jamaah cukup aminkan. Terus faedah yang lainnya lagi, faedah ketiga. Kalau diperhatikan kunut nazilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat sholat subuh. Jadi kunut nazilahnya itu dibaca pada sholat subuh, bukan maghrib, bukan isya. Sebagaimana dalam hadis Anas yang lainnya dikatakan, fada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sya'ran fi salatil ghada. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doa kunut selama sebulan, kunut nazilah tadi. Ketika sholat subuh. Berarti terjadi pada sholat apa? Sholat subuh. Jadi tentang masalah sholatnya ini untuk kunut nazilah para ulama beda pendapat nih. Namun paling enak itu sholat subuh. Kalau sholat maghrib terlalu ringkas, mau tambah doa lagi terlalu lama nantinya. Isya ada alasan yang lainnya. Namun kalau subuh bisa ketika itu diperpanjang. Terus hadis yang terakhir tadi,
328. Kesimpulan yang lainnya lagi, faedah yang lainnya dari hadis Abu Malik Al-Ashja'i atau Sa'di bin Tariq Al-Ashja'i, disimpulkan kunut subuh terus menerus tidak disyariatkan. Kunut subuh terus menerus tidak disyariatkan. Dan seandainya ini disyariatkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, harusnya riwayat tidak seputar di sini saja. Namun riwayatnya harusnya banyak sekali. Cerita dari para sahabat juga banyak. Gak hanya dari hadis Anas bin Malik. Nanti Abu Hurairah bilang lagi, wih saya itu subuh itu kunut dengan Nabi SAW. Beliau baca doa kunut kayak gini. Terus nanti untuk sholat yang lainnya lagi ada cerita lagi kan. Kalau subuhnya itu tiap hari seperti itu, pasti ada banyak riwayat mutawatir, banyak riwayat membicarakan tentang kunut subuh. Bukan hanya seputar hadis Anas aja ini tadi. Nah sekarang masalah bagaimana ketika jadi makmum. Nah kalau imamnya kunut subuh, jenengan jadi apa? Makmum. Nah sekarang diaminkan atau tidak? Nah ini masalah baru lagi. Ya kan tadi kita simpulkan kalau kita jadi imam berarti tidak pakai kunut subuh. Nah sekarang kalau kita posisinya jadi apa? Makmum. Ustaz saya ketika itu imam saya gini setiap subuh Ustaz, dia gitu terus. Ya jelas orang Indonesia Syafi'i. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i ya kunut subuh itu masuk dalam sunnah ab'ad. Istilahnya itu sunnah ab'ad. Kunut subuh ya. Sunnah ab'ad itu ada 5. Sunnah ab'ad itu. Perkara sunnah dalam sholat dalam mazhab Syafi'i itu dibagi 2. Sunnah ab'ad sama sunnah hay'ah. Kalau sunnah hay'ah ini banyak. Yang sedikit itu sunnah ab'ad namanya. Ya. Ada di situ duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Ada di situ membaca tasyahud awal. Tasyahud awalnya masuk nggak ini? Ya, membaca tasyahud awal 2. Ada di situ yang ketiga membaca sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud awal. Maka bagusnya kalau bapak-bapak itu sholat subuh bacaannya nggak berhenti sampai, maaf kalau tahiyat awal nih bacaannya tidak berhenti sampai bacaan syahadat. Namun lanjut apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, minimal sampai situ. Yang keempat, sholawat pada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat pada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Baru yang kelima itu 5 dan 6 ya. 5 itu kunut, 6 itu berdiri untuk kunut. Sunnah abad itu maksudnya apa? Disunahkan untuk dilakukan. Jika ditinggalkan maka diperintahkan sujud sahwi. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kayak tasyahud awal jenengan tinggalkan. Maghrib nggak duduk tahiyat awal, langsung berdiri rakaat ketiga. Mau balik nggak boleh, karena sudah masuk rukun berikut. Maka dia lanjut rakaat ketiga terus sampai tahiyat akhir. Nah tadi kurangnya tasyahud awal diapain? Ditutup dengan sujud sahwi. Nah sekarang tadi imamnya kunut subuh. Nah, dia pilih tadi pendapat ini dia pilih karena kunut dan berdiri untuk kunut itu masuk dalam sunnah ab'ad.
maka dia baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kalau mulai dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik seterusnya itu suaranya lirih. Kenapa suaranya lirih kok tidak dikeraskan? Ini bukan lagi doa, lagi muji Allah. Muji Allah nggak usah diaminkan. Ya, dia nggak diaminkan itu. Jadi nggak boleh fa innaka taqdi wa la yuqda alaik amin. Itu enggak. Ini nggak diaminkan di sini. Dia lirih kalau dalam mazhab Syafi'i. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man alait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, sudah sampai tabarakta rabbana wa ta'alait. Sudah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala washabihi wa barik wasallam. Nah, terus turun sujud. Nah, sekarang posisi jenengan gimana? Ini aminkan atau tidak? Ada dua pendapat. Yang pertama, karena tadi menganggap itu muhdats, seperti hadis Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad al-Asy'ari tadi. Itu perkara muhdats. Apa tadi muhdats? Bid'ah, tidak ada tuntunan. Karena jenengan pilih ini maka tidak diaminkan, berarti tidak angkat tangan. Namun ada pendapat yang kedua, untuk tidak menimbulkan konflik besar maka angkat tangan dan diaminkan. Ya, angkat tangan dan diaminkan. Jadi ketika imam Allahumma hdina fiman hadait, amin. Ya, dan seterusnya. Angkat tangan dan diaminkan. Terserah jenengan mau milih yang mana. Kalau saya sendiri cari aman. Apa amannya? Aminkan. Nah, kalau pulang ke Indonesia Timur semuanya kunut subuh. Cuma nggak ada kunut itu di Jogja saja sama Gunung Kidul. Itu nggak ada. Ya aku kaget waktu datang ke sini. Ini apa-apaan ini, nggak ada kunut di Jogja ini. Wah, aneh tenan wong Jogja. Nggak ada kunut di sini kan. Saya datang ke Jogja langsung. Wah, ini nggak ada, pala tiap hari saya itu hafal itu kunut itu. Kunut terus. Apalagi ketemu jenengan jadi biasa. Tadi kalau kondisinya balik ke sana, maka jika itu saya angkat tangan. Karena kanan kiri pembesar-pembesar semua, imam-imam semuanya di situ. Namun kalau suruh jadi imam nggak pernah mau. Iya dah. Nah, saya mau bilang kayak gitu nanti mereka tersinggung nanti. Padahal saya mau ngisi di situ. Ya, maaf saya nggak kunut subuh. Wah, nanti bilang kenapa? Masa saya nanti bilang bid'ah apa gitu. Nanti sudah ditolak, nanti yang berikutnya nggak bisa ngisi lagi. Kacau. Nanti digeruduk lagi. Bubarkan. Nah, berarti nanti tinggal dipilih. Yang pertama tadi apa pilihannya? Tidak angkat tangan. Cuek berarti kanan kiri nggak dia ini gitu. Perhatikan. Namun kalau lihat kondisi karena di situ banyak orang dan kita cuma beda sendiri, maka ketika itu posisinya angkat tangan. Namun kalau orang baru datang ke Gunung Kidul misalnya, tahu di masjid situ nggak pakai kunut subuh, bu jangan kunut subuh. Kenapa? Wah, nanti jamaah pada bingung. Ini mas datang KKN, wah ini Ustadz ada yang ngangkat tangan itu ketika subuh doa. Doanya apa? Bu aku orang ngerti doanya kayak apa. Memang karena nggak pernah tahu. Wah, kalau saya malah jewer KKN-nya nanti itu, kamu ini masa nggak tahu di sini itu bagaimana? Jadi kalau di tempat dia, jadi hargai. Kalau orang itu tidak memilih pendapat tadi. Paham ya kesimpulan kunut subuh, paham? Ya, kesimpulannya paham ya? Yang ada kunut nazilah, boleh rutin selama sebulan penuh. Namun kalau kunut subuh ya tidak dirutinkan tadi. Yang benar itu tidak ada
Tunan sebagai mana hadis yang terakhir dari Sa'di bin Tariq al-Ashja'i. Nah, terus baca hadis 329. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala 'alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajariku kata-kata untuk dibaca dalam kunut witir, yaitu artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah aku berkah atas segala hal yang Engkau berikan. Selamatkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang menghukum dan tidak ada hukuman atasmu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau tolong. Maha berkah Engkau Rabb kami dan maha tinggi. Diriwayatkan oleh imam yang 5. Terus wazada Tabrani wal Baihaqi. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi menambahkan, artinya tidak akan mulia orang yang telah engkau murkai. Zadan Nasa'i min wajhihi akhara fi akhirih wassallallahu ala nabiyyi. Imam An-Nasa'i menambahkan dari jalur yang lain pada akhirnya, artinya semoga salawat Allah selalu terlimpah atas Nabi. Terus walil Baihaqi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alli du'a an nad'u bihi fil qunuti min salati subhi wa fi sanadihi dha'fun. Menurut riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami doa agar kami baca dalam qunut subuh. Dalam syaratnya terdapat kelemahan. Baik. Kita lihat kalau ini pembahasannya hadis 329, 330 tentang kunut witir. Catat tuh bedanya tadi ya. Kalau 329, 330 tentang kunut witir. Kalau tadi tentang kunut nazilah. Nah, dalam mazhab Syafi'i kunut witir itu masuk sunnah ab'ad. Adanya kapan? Setelah nisfu Ramadan, setelah pertengahan Ramadan. Ya, nisfu Ramadan, setelah pertengahan Ramadan. Masuk malam ke-15 sampai nanti malam terakhir itu baca kunut terus. Nah, bacaannya yang tadi saya sebut itu, yang tadi saya sebut dua kunut ya, kunut subuh tadi. Nah, itu sebenarnya jadi bacaan kunut witir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Hasan bin Ali cucunya. Ya, pada Hasan bin Ali cucunya Nabi ajarkan kunut witir. Jadi itu bacaan kunut witir.
Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi. Nah, mulai dari fa innaka taqdi tadi suaranya apa saya sebut? Lirih. Pernah dengar enggak Pak Warno? Dari situ ada imamnya diam noh. Nah, makmum harus tahu itu lagi enggak baca doa, maka enggak perlu diaminkan. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ya. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, di sini ini bicarakan kunut witir. Terus hadis yang 309, 330 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'a an-nad'u bihi fil kunuti min salatil subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami doa agar kami baca dalam kunut subuh. Padahal tadi kalau di awal kunut apa? Witir. Dan Ibnu Hajar katakan, yang mengatakan itu doa untuk kunut subuh, sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Berarti riwayat Baihaqi nomor hadis 330 tadi hadisnya dhaif, diberi catatan dhaif. Nah, kesimpulannya dulu, ya, kesimpulan dari hadis ini, nanti jawaban bahasa lengkapnya masih saya bahas nanti tentang pengertian doanya. Pengertian doanya ini bagus, kalau bisa dihafalkan. Nanti setiap witir, mau sebelum tidur apa ada bangun tidur, ya baca kunut witir ini, biar jadi kebiasaan. Nah, kesimpulannya kunut witir ada tuntunan. Kunut witir ada tuntunan. Nah, caranya bagaimana? Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pekan depan. Ada pertanyaan? Setiap setelah witir. Bisa. Doanya bagus. Terus Pak Sudar. Belum. Belum sarapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umatnya, tapi kalau umatnya itu berdoa kunut untuk diri sendiri, itu nyambung nggak Pak Ustaz? Dia kunut untuk diri sendiri. Tadi doakan kaum muslimin ji. Namun ini kunut untuk diri sendiri. Nyambung nggak? Baca kunut witir kalau begitu. Bukan kunut nazilah. Jenengan punya masalah banyak, nggak, bukan baca kunut nazilah. Kunut nazilah ini kalau ada sebab besar ini. Masalahmu bukan besar, masalahmu cuma untuk kamu. Kalau tadi ini masalah kaum muslimin diserang orang kafir, wah, semua itu banyak korban. Berarti masalah besar. Bon? Kalau sekarang ini ya diserang, tapi diserang Dirimu sendiri. Dengan kata-kata itu. Dulunya melakukan ini. Dulu itu kan kunut itu sering dibaca kalau ada orang yang hajatan akan melahirkan anaknya, itu dulu itu saya bacakan kunut itu. Tapi kalau sekarang saya rasa itu apakah dosa saya itu akan diampuni, banyak sekali yang saya lakukan. Nah, seseorang dibaleni meneh. Obat. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan kunut witir di bulan Ramadan itu mulai Setelah pertengahan Ramadan keutamaannya apa? Kalau sisi keutamaan wallahu alam, kenapa dipilih pertengahan Ramadan? Namun sebabnya karena ada riwayat. Ada riwayat beberapa salaf yang prakteknya itu dari pertengahan Ramadan. Mungkin karena mau masuk nanti akhir-akhir Ramadan.
Karena akhir-akhir Ramadan kan lebih utama daripada awal-awalnya. Jadi ada doa di situ. Namun kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kunutnya tiap hari pada bulan Ramadan, tiap malam itu kunut. Setiap kunut witir itu, setiap malamnya. Dan itu yang lebih tepat. Kalau subuh di Masjidil Haram tidak ada kunut, maka jamaah Indonesia nggak usah nambah-nambah. Kok imamnya ora kunut? Ya memang kono ora kunut. Ya, nggak usah protes. Nah. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu kunut subuh tetap ada, padahal tidak ada hadis sahih? Menurut Imam Syafi'i hadisnya tidak masalah. Ya, mungkin karena ada uzur beliau tidak mengetahui itu. Kan nggak disebutkan oleh Imam ini tadi Ibnu Hajar di situ. Dia nggak kasih penilaian tadi hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni tadi. Kan dia nggak kasih penilaian, cuma ditambahkan fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Berarti Imam Ibnu Hajar nggak mempermasalahkan hadis ini. Dia tambahan untuk hadis yang katakan Nabi cuma kunut sebulan. Tambahan. Maka dalam prakteknya Syafi'i tetap dipraktekkan itu cuma subuh saja. Dan tidak pernah Nabi kunut nazilah di sholat lain, cuma sholat subuh saja menurut mazhab Syafi'i. Gitu. Intinya masalah ini jadi beda pendapat di antara para ulama. Sehingga tadi karena melihat ada perbedaan maka masih boleh mengaminkan. Ya, masih boleh mengaminkan. Ada lagi. Nonton. Ada musibah besar. Musibah besar ini menimpa kaum muslimin. Ya, dalam arti musibah ini berupa atau bisa dimaknakan musibah berupa bencana dan lain sebagainya. Iya, bencana. Namun biasanya kunut nazilah itu baiknya dikoordinir oleh pemerintah. Kalau di Saudi itu imam masjid langsung diperintah dari atas. Ayo imam masjid sekarang sebulan kunut terus. Selama sebulan kunut nazilah terus. Ada perintah dari atas. Gitu. Itu yang bagus. Biar kompak masjid-masjid yang ada. Indonesia nggak kompak biasanya. Iki kunut nazilah sekene ora. Terus apa? Bacaan kunut nazilah itu apa sama dengan Bacaan kunut nazilah beda. Bedanya itu doanya doakan jelek atau doakan keselamatan gitu. Bukan dengan doa ini. Bisa dibuat doanya. Ada lagi. Pak Warno. Oh, berarti perlukah dengan doa nazilah dengan kondisi saat ini? Dengan kondisi asap di Kalimantan, Artinya Sumatera. musibah yang menimpa negeri kita ini. Belum ada koordinir dan belum dianggap besar, ya berarti belum. Korban banyak nggak? Hah? Mati nggak? Enggak. Belum. Berarti belum. Belum dulu. Tunggu MUI nanti bicara apa. Oh, takmir masjid wae korupsi kok. Gak usah bicara atas gitu loh. Takmir masjid aja ada korupsi. Tetapi tidak boleh dengan kunut nazilah. Iya, kalau itu ada saya kunut nazilah untuk takmir masjid tadi itu. Kalau jaringan bilang kayak gitu boleh itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Nggih. saya sendiri kalau tidak kunut tidak apa-apa berarti kalau tidak. Kan jenengan kan nggak meyakini kalau kunut subuh ada, ngapain?
Untuk yang tidak meyakini gak usah berlaku. Namun kalau jenengan di Indonesia Timur dia nggak kunut subuh, langsung sujud sahwi dia itu. Karena nganggap sunnah abad. Gitu. Udah. Mau kunut apa tadi nasilah? Baik, itu saja kita cukupkan dan sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat tadi. Langsung setelah ini sholat isyraq kalih rakaat. Setelah ini monggo untuk sarapan pagi. Kemudian malam Kemis itu ada tablik akbar dengan Ustadz Subhan. Ya, Ustadz Subhan Bawazir dengan klub motornya. Jadi nanti bawa motor. Jenengan juga Pak Sudar bisa masuk klub motor ini, bisa. Nah, iya, arah balapan ya monggo. Jenengan dari cegat di Bibal nanti barengan Ustadz. Ekun. Dan anak motor. Demikian kita cukupkan, tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.